Halo geng, kabar baikkah di sana? Semoga semuanya diberikan kesehatan, banyak rezekinya, pastinya yang barokah. Kali ini, Sandal Movie akan merangkum alur cerita yang berjudul The Warrior from Sky, yang mana film ini mengkisahkan seorang pendekar langit bersama naga es yang mengalami reinkarnasi ke bumi sebagai gembel. Akan tetapi tanpa diduga, sebuah busur surgawi telah membongkar dirinya bahwa dirinya merupakan pendekar perang surgawi terkuat. Oke, baiklah geng, tanpa tunggu lama-lama, simak saja alur ceritanya sampai habis. Film ini diawali dengan perang surgawi di langit antara para dewa dengan para iblis 6 alam, yang mana perang tersebut menyebabkan ribuan korban tewas dari keduanya hingga membuat keduanya mundurkan diri demi menyelamatkan pasukan masing-masing. Lalu kemudian para pemimpin spiritual bersepakat untuk membangkitkan kembali dengan menyatukan roh-roh para pendekar langit hingga menjadi dewa perang terhebat yang pada saatnya nanti akan menghabisi kembali para iblis. Singkat cerita, setelah ribuan tahun berlalu, terlihat kakek-kakek petapa langit yang sedang memancing di gurun es. Dia menantikan munculnya sesosok dewa, dan pada akhirnya datanglah yang ditunggu-tunggu, yaitu tanda-tanda alam yang sangat dahsyat. Bersamaan dengan itu, yang muncul bukanlah seorang dewa, akan tetapi sesosok pemuda yang berpakaian gembel, yang dia lupa akan dirinya, yang mengeluarkan aura kuning, tapi bukan kuning-kuning yang itu ya. Dia bernama Sena. Sedangkan kakek si tua itu penasaran. Lalu tiba-tiba, tetapi penyerangan itu bisa dikendalikan oleh Sena. Si kakek tua itu pun semakin penasaran. Akhirnya penyerangan dinaikkan ke level tertinggi. Si kakek tua itu pun semakin penasaran. Akhirnya penyerangan dinaikkan ke level tertinggi. Dan dengan jurus pembongkar sukma, disitulah kakek tua itu mengetahui bahwa Sena merupakan titisan dewa perang, yang mana semua pendekar langit terhebat berkumpul di dalam diri Sena. Namun dia belum bisa menggunakan ilmu yang dimiliki. Dia hanya menggunakan teknik menyerang dan bertahan. Di tempat lain, terlihat sesosok wanita yang sedang mandi di sungai. Yuer namanya. Dia merupakan anak dari raja. Tapi ternyata Sena dilempar oleh kakek tua itu jatuh tepat di depan Yuer. Rezeki anak gembel. Namun mendengar teriakan Yuer, prajurit segera menangkap Sena. Wow, apes dong. Kemudian Yuer dan para prajurit itu membawa Sena ke istana dengan menyeretnya. Perlu diketahui bahwa Yuer sudah berhasil menemukan busur surgawi milik dewa perang yang diperintahkan oleh ayahnya yang sedang sakit. Disembarakan bahwa busur itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit hanya sekali menyentuhnya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Yuer dan mereka semua diserang oleh pemberontak bertopeng. Tak lama dari itu, Sena bangkit lagi. Macam ada kekuatan sihir dengan busur yang dibawa oleh Yuer. Lalu busur surgawi itu mendatangi Sena. Kini Sena memiliki kekuatan yang sangat besar. Tanpa pikir panjang lagi, Sena langsung menembakkan ke pemimpin pembegal tersebut. Daripada mati membazir, akhirnya mereka semua melarikan diri. Sedangkan Sena seketika itu pingsan dikarenakan belum bisa mengendalikan kekuatan yang berada pada dirinya. Singkat waktu, malam pun tiba. Kini Yuer dan para pengawal sudah sampai di istana dengan membawa Sena dalam keadaan pingsan. Di malam itu, Yuer sangat gembira sekali.
disebabkan mendengar kabar dari ketua spiritual di kerajaan itu, Rosui namanya, bahwa raja mulai membaik pada saat melihat busur surgawi tersebut. Namun tiba-tiba Sena tersadar dan memanggilnya Yusin, yang mana dia merupakan teman dekat Sena ketika di surgawi. Saat mereka semua fokus pada pengawal yang datang, tiba-tiba Sena menghilang. Ternyata Sena menyamar sebagai pengawal istana. Beberapa saat kemudian, Sena masuk ke ruangan utama raja. Di tempat situlah busur surgawi disimpan. Lalu Sena dan busur itu bagaikan dua si joli yang tak bisa dipisahkan. Tapi tak lama dari itu raja dan Yun-Er masuk ke ruangan itu, sedangkan Sena berusaha untuk sembunyi. Akan tetapi saat raja memegang busur surgawi itu, ternyata busur itu masih mendatangi Sena, sehingga Sena tertangkap kembali. Namun sang raja melarang Yun-Er menangkapnya dan memerintahkan Rosui untuk mengobati Sena. Di tempat pengobatan Rosui, dalam pingsannya Sena menggigau perang surgawi antara para dewa dan para iblis yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Setelah sadar, Sena menghampiri Rosui dan menanyakan kejadian aneh yang terjadi pada dirinya. Lalu Rosui menjelaskan, menurutnya Sena merupakan reinkarnasi dari pendekar langit yang ikut andil dalam perang surgawi. Setelah itu, Sena mulai mengingat sedikit demi sedikit di masa ribuan tahun yang lalu. Di sisi lain, saat Yun-Er sedang bicara santai dengan raja, tiba-tiba para pemberontak itu bermaksud ingin membunuh raja. Tak lama dari itu, datanglah seorang menteri kerajaan, namanya Sema, yang membantu raja. Dengan sekali tebas semua pemberontak itu langsung tewas. Akan tetapi niat utama Sema ingin mengetahui pemuda gembel Sena yang bisa mengendalikan busur surgawi. Mengetahui itu, raja pura-pura pusing, ingin beristirahat dan menyuruh semua orang di sana untuk meninggalkan ruangan itu. Kembali pada Sena dan Rosui yang sedang membuat obat untuk memulihkan kesaktiannya Sena. Sambil menyuruh Sena untuk meminumnya, Rosui berpamitan untuk menemui Pak Menteri. Dikarenakan Pak Menteri ingin bertanya tentang Sena, Rosui menjelaskan dia diperintah raja untuk mengobati Sena. Namun saat di perjalanan ke tempat pengobatan, tiba-tiba Sena menghilang. Kemudian Pak Menteri mengganti percakapannya bahwa dia sudah menentukan tanggal pernikahannya dengan anaknya, Likong namanya. Rosui mensetujuinya dengan terpaksa. Dikarenakan pada waktu kedua orang tua Rosui mati, Pak Menteri itulah yang telah menolongnya. Beberapa hari kemudian, kini tibalah pernikahan Rosui dengan Likong. Saat mereka berdua hampir sah menjadi suami istri, tiba-tiba Sena datang begitu menakutkan di pernikahan itu. Kemudian Sena menegaskan bahwa Rosui tidak menyukai pernikahan ini, jangan kau paksakan. Mendengar itu, Likong marah dan menyerang Sena. Akan tetapi Likong bukanlah tandingannya Sena yang mempunyai ilmu surgawi. Dan pada akhirnya Pak Menteri ikut turun tangan untuk membantai Sena. Sedangkan Sena lebih serius lagi untuk melawannya, hingga sampai kekuatan spiritual Pak Menteri habis tak berdaya. Bersamaan dengan itu, Likong menyerang Sena. Wow, terpaksa Sena menghabisinya. Seketika itu Likong tewas. Melihat anak satu-satunya tewas, Pak Menteri hanya bisa menangis. Akan tetapi setelah itu malam harinya, sang menteri tersebut mendatangi Raja Iblis, yaitu Xuanzu, yang selama ini disembah dan ribuan tawanan disembahkan untuk menghidupkan Likong kembali. Namun ternyata Xuanzu mengambil roh dan spiritual kekuatan Sema hingga tewas. Tak lama dari itu, Sena dan Rosui mendatangi tempat Sema.
Tapi ternyata Sema sudah tewas. Begitu juga Xuanzu datang di sana. Seketika itu langsung menyerang Sena dan berhasil mengambil kekuatan surgawinya hingga Sena tak sadarkan diri dan hilang semua kekuatan spiritual Sena. Di tempat lain, Kaisar dan Yung Er dalam keadaan risau memikirkan nasib rakyat. Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Xuanzu, lalu meminta pada raja untuk mengumpulkan rakyat dan melakukan ritual pemberkatan negerinya. Singkat waktu, keesokannya acara pemberkatan dimeriahkan oleh raja, pemimpin dan seluruh rakyat. Xuanzu dan anak buahnya bersiap-siap untuk mengeluarkan kekuatannya. Namun yang terjadi malah spiritual kekuatan semua rakyat dihisap termasuk sang raja. Tak lama kemudian Sena pun datang. Apalah daya, Sena terpental karena kekuatannya sudah hilang. Roswi mencoba membantu, tapi tak mampu menyerang iblis itu yang sudah mendapatkan kekuatan surgawi. Saat mau dilenyapkan, tiba-tiba seseorang datang, lalu merubah dirinya menjadi naga es. Namun orang tersebut masih dikalahkan. Akan tetapi sesuatu terjadi pada Sena. Seakan-akan kekuatan surgawi Sena kembali. Ternyata kekuatan itu datang dari busur surgawi. Lalu busur itu mendatangi Sena. Hingga Sena tersadar seakan-akan dikendalikan oleh busur itu. Sedangkan orang misterius itu segera merubah dirinya menjadi naga es dan lalu mereka berdua berduet melawan siluman iblis. Tak disangka Sena mengeluarkan kekuatan panah surgawi tertinggi dengan meluncurkan ke naga iblis. Bersama dengan itu, naga es mengeluarkan petir penyambar naga hingga membuat naga iblis itu terbakar dan kalah, lalu berubah menjadi Xuanzu tua. Dengan begitu, rakyat dan raja hidup kembali. Dan lalu singkat cerita, film pun tamat. Terima kasih Besti telah menonton sampai selesai. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subrek dan like agar admin lebih semangat lagi. Jika rokok dan kopinya habis, tinggal buat atau beli lagi. Wah, Chen, angel, utang. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye-bye.